Saya mulai dari pertama saja. Jadi, selamat pagi saudara-saudara sekalian. Selamat datang di ruang meeting atau ruang kuliah daring atau online pada pagi hari ini. Banyak hal yang harus kita belajar. Tren di mana-mana karena bukan hanya di Nabire, tapi kelihatannya di era milenium yang akan datang, model kuliah ini akan menjadi solusi untuk pembelajaran mahasiswa maupun pembelajaran baik mulai dari tingkat SD, SMP. Kemudian mari kita belajar untuk lebih maksimal media yang ada. Karena suka dan tidak suka, pasti kita akan masuk ke ranah itu. Ya, yang lain tolong dimulai. Tolong mod Anda punya apa nih? Ada berapa ini? Upline ada kopa, mau saya kasih mut ini. Sudah? Ya, saya lanjut ya. Baik. Jadi, pembelajaran daring merupakan tuntutan akhir kondisi di zaman sekarang dan seterusnya mungkin akan seperti begini. Dan pembelajaran daring itu di tempat-tempat lain sudah menjadi tren dan mereka sudah gunakan itu. Jadi klasikal itu hanya mungkin kalau kita untuk laboratorium ataupun yang butuhkan skill-skill tertentu. Tetapi untuk mata kuliah yang sifatnya baru hanya sifat teori, mungkin kita akan sistemnya semua akan sistem daring. Baik, saudara-saudara sekalian, sekali lagi selamat datang di ruang Zoom pada pagi hari ini. Saya akan membahas tentang patofisiologi. Kali ini saya akan berbicara tentang lebih fokus pada sistem pencernaan atau digestif, atau kalau dalam bahasa Latinnya kita menggunakan sistem gastrointestinal. Tujuan umum daripada perkuliahan adalah setelah selesai mengikuti perkuliahan ini, Anda diharapkan mampu untuk melakukan asuhan keperawatan para pasien dengan gangguan sistem pencernaan atau sistem digestif atau disebut dengan gangguan gastrointestinal. Ya, kemudian berikutnya tujuan perkuliahan ini adalah khususnya setelah Anda menyelesaikan perkuliahan ini, Anda diharapkan mampu untuk menjelaskan dan menerapkan asuhan keperawatan pada gangguan sistem pencernaan. Antara lain adalah hari ini saya akan membahas, hari ini saya akan membahas khusus untuk pembahasan tentang tukak lambung dan hematemesis. Kemarin saya sudah kirim share di grup tentang penyakit-penyakit atau gangguan pada sistem gastrointestinal. Itu ada 50 halaman lebih. Silakan Anda baca bagaimana materi-materi itu dipelajari, dikerjakan tugas-tugas ke depannya. Nah, ya, atau patofisiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang dengan penekanan pada pemahaman sifat dan penyebab penyakit. Dia terbagi atas dua bagian, yaitu patologi klinik dan pengobatan penyakit dengan menggunakan pengetahuan melalui studi patologi atau penelitian di laboratorium. Misalnya, darah pasien atau darah orang yang sakit itu diambil, lalu diperiksa di laboratorium. Ya, itu yang disebut dengan hematologi. Atau kita melihat bakterinya apa, yang disebut dengan bakteriologi, atau virusnya disebut dengan virologi. Serumnya kita periksa disebut dengan serologi. Itu merupakan cabang-cabang ibu daripada patologi klinik. Jadi kalau Anda masuk ke laboratorium, misalnya besok Anda misalnya diberi kesempatan untuk berpraktek di laboratorium, ya, di laboratorium apakah rumah sakit maupun di puskesmas atau di layanan kesehatan yang lain, maka pada saat Anda masuk ke laboratorium, itu berarti Anda masuk ke namanya pembelajaran tentang patologi klinik. Ya, artinya
Di laboratorium itu Anda akan melakukan pemeriksaan-pemeriksaan, apakah itu serum darah, ya, apakah itu darah, apakah itu feses, ataukah pokoknya pus, ya, sekret dari tubuh pasien itu adalah masuk dalam patologi klinik, ya. Nah, Anda misalnya masuk di ruang laboratorium itu, Anda akan bertemu dengan bermacam-macam. Di sana bukan hanya, memang hanya sebut-sebutnya laboratorium saja, tetapi dia terbagi atas beberapa komponen di dalamnya. Untuk pemeriksaan darah, khusus untuk pemeriksaan darah, maka disebut dengan hematologi. Untuk dia mengetahui tentang bakteri, maka disebut dengan bakteriologi. Virus, maka disebut virologi. Serum, serologi. Ada lagi yang pemeriksaan feses, segala macam. Ya, jadi itu merupakan pengetahuan, karena seperti kita ketahui, ya, perawat itu merupakan center, fokus daripada layanan kesehatan untuk pasien dirawat inap, karena perawat yang 24 jam dengan pasien. Sedangkan tenaga tim kesehatan lain, mereka hanya sifatnya hanya datang sementara, dokter hanya visitnya, dia lihat. Nah, sedangkan perkembangan selanjutnya adalah teman-teman perawat, ya, saudara-saudara mahasiswa calon yang akan menjadi perawat ini, yang nantinya akan melayani pasien di layanan kesehatan, apakah itu rawat inap maupun rawat jalan. Olehnya itu, ilmu patologi ini patofisiologi. Yang berikut adalah disebut dengan patologi anatomi. Patologi anatomi adalah diagnosa, ya, diagnosa penyakit daripada pasien ditentukan berdasarkan studi anatomis atau terjadi perubahan struktur, fungsi ataupun penampilan organ atau jaringan, termasuk pemeriksaan postmortem. Postmortem artinya adalah orang yang sudah meninggal, itu kita bisa tahu bahwa orang ini meninggal karena apa. Itu tugas daripada bidang-bidang kesehatan, khususnya kalau kita perawat misalnya di bidang forensik, maka ini tugas kita. Ya. Dan studi spesimen biopsi. Biopsi misalnya kelenjarnya, ada misalnya ada tumbuh, ya, tumor misalnya ada pertumbuhan tumor atau ada benjolan tubuh manusia, maka itu bisa diambil di biopsi, maka disebut dengan patologi anatomi. Ya, jadi bukan penyakit yang dicari, tapi faktor penyebabnya. Apakah dia memang ada faktor keganasan di situ, misalnya adanya karsinoma, maka dengan patologi anatomi. Ya, nah sebelum saya lanjut, saya ingin bertanya dulu sedikit. Ya, mana nih ada Yulince, ada Yulince Gobai, Yulince Gobai A, Yulince Gobai A. Tolong bantu saya, ini karena dasar daripada belajar patologi ini, kita harus tahu tentang anatomi. Oke, ya. Yulince, tolong bantu saya sebutkan dulu bagian-bagian pencernaan pada manusia. Iya. Tolong sebutkan bagian-bagian pencernaan manusia. Ya, masih waktu semester 1 itu kita belajar. Pencernaan. Jadi masih ingat? Ada Pak. Ya, silakan. Apa ya? Pencernaan jemput mulut, faring, esofagus, gaster, epa, pankreas, duodenum, yayinum, ileum, kenapa Selina? Iya. Saya tanya ke Yulince. Mana? Teman-teman, lepas suruh Yulince, bukan beliau. Ramadan coba, Ramadan Putra. Ramadan coba. Ramadan Putra. Ya coba tadi Selina tadi lanjutkan, coba Selina tadi sudah sebutkan, jadi Selina sudah. Selina Tebai. Iya. Coba tadi ulangi tadi sistem pencernaan. Selina. oral, faring, esofagus, gaster, epar, pankreas, intestin minor, duodenum, yayinum, ileum, intestin mayor, kolon ascending, kolon descending, kolon transversum, sigmoid, rectum, anus. Oke, baik. Terima kasih buat Selina. Tobai, ya. Makasih. Yang lain juga belajar lagi. Ini kita tidak boleh lupakan, ya.
Jadi untuk bisa nantinya Anda akan sukses untuk memberikan asuhan keperawatan pada pasien, anatomi fisiologi tidak bisa kita lupakan. Ya, kalau kita bisa paham tentang anatomi, maka kita akan juga tahu tentang patofisiologi. Ya, jadi mohon teman-teman yang lain di ruang ini ya, di ruang Zoom semester 3 ya, baca kembali lagi tentang anatomi fisiologi yang pernah kita belajar pada semester 1 yang lalu atau biomedik dasar. Karena itu adalah merupakan dasar untuk kita melanjutkan pada mata kuliah ini. Ya. Jadi kita bisa tahu bahwa terjadi perubahan itu apabila kita tahu tentang anatominya. Oh, ini anatominya seharusnya begini, fisiologinya ini, maka kita bisa tahu. Ya. Nah, di sini saya ada skala. Lampu padam. Ya, ini ada gambar di sini tentang organ dan fungsinya serta kelainan-kelainan terjadi pada daerah tersebut. Ya, sini organ esofagus. Esofagus itu fungsinya di situ adalah menghubungkan mulut dengan lambung dan mencegah reflux. Kelainan patologi yang sering ditemukan, umum ditemukan pada esofagus, yaitu ada obstruksi, ada reflux, ada esofagitis, ada varises, dan ada tumor. Itu pada esofagus. Obstruksi itu adalah berarti ada penyumbatan. Ya, biasanya obstruksi ini terjadi biasanya pada neonatal dan reflux. Esofagus itu biasanya sudah ditemukan pada mulai neonatal ke atas. Varises juga bisa terjadi. Ya, varises adalah pemekaran pembuluh darah di daerah esofagus dan juga kemungkinan ada tumor. Sedangkan di lambung, ya, di lambung dijelaskan bahwa lambung, ya, fungsinya sekresi asam, kemudian dia melumatkan makanan, melepaskan makanan ke dalam duodenum, dan mensekresikan faktor-faktor intrinsik. Ya. Kelainan patologi yang muncul di sistem gastrointestinal itu antara lain adalah ulkus, ya, gastroparesis, obstruksi saluran, ya, saluran dan yang keluar, kemudian ada gastrit, jadi obstruksi saluran sampai masuk, ya, dan dari masuk dan sampai keluar, dari ujung atas dari oral sampai di anus. Dan kemudian ada gastritis, ada tumor, ada anemia perniciosa. Itu di lambung. Sedangkan di organ usus halus itu adalah fungsinya atau dari para usus halus adalah fungsi pencernaan dan fungsi penyerapan. Jadi kalau di atas tadi lambung itu dia fungsi sekresi asam. Ya, dan dia melumatkan makanan. Jadi kalau lambung itu kerjanya dia melumat, ya. Karena seperti kita tahu bahwa di dalam lambung itu kalau anatominya ada disebut dengan musculus longitudinal, musculus circle, musculus oblique. Jadi dia kerjanya meremas terus. Jadi itu otot itu bekerja spontan. Jadi karena punya kebiasaan, misalnya Anda punya kebiasaan makannya jam 2, Anda jam 2 tidak makan, lewat lagi mungkin sampai jam 3, jam 4 baru makan, maka pasti Anda akan mengalami gangguan karena lambung dia akan bekerja secara otomatis. Nah, dengan demikian, kalau lambungnya tidak ada isi, dia akan mencerna asam lambung. Ya. Karena salah satu fungsi lambung adalah mengeluarkan sekresi asam lambung. Nah, itu otomatis dia akan bekerja, maka yang dia akan cerna di situ adalah asam. Ya. Anda tahu kalau awal-awalnya mungkin tidak, tapi lama-lama kelamaan akan terjadi disebut dengan gastritis, ya, atau gastroparesis, ya, karena dia dipaksa kerja terus tidak bisa, jadi paresis, hanya lambungnya tidak bekerja. Ya, ada beberapa di sini Anda bisa lihat sendiri di skema itu. Usus halus pun sama, fungsinya pencernaan dan penyerapan. Dia mencerna, dia masih mengirim lagi, dan dia menyerap. Jadi sari-sari makanan yang sudah berupa pulp yang Anda punya, ya, makanya supaya Anda punya lambung dan sistem pencernaan di bagian bawah ini bisa aman, sebaiknya
ya waktu masih di ORIS, ya makanan itu kita kunyah sedemikian rupa dengan baik, ya. Karena yang kita diketahui bahwasanya mengunyah yang normal itu adalah 32 kali baru ditelan. Ya, tergantung juga ya. Kalau Anda makan agar-agar bakunya 32 kali kira-kira bagaimana? Tidak akan mungkin. Ya, Anda makan papeda ya 3-2 kali langsung telan. Tapi kalau misalnya dengan ikan ya pasti harus Anda kunyah baik-baik. Kalau papeda saja mungkin ada serup isap langsung telan. Ya, tapi ada makan sayur, makan nasi, Anda 3-2 kali telan, nah itu repot. Ya. Jadi kita harus mengunyahnya dengan baik, melumat dia baik-baik sehingga makanan tersebut betul-betul sudah lumat, sudah hancur, baru kita telan. Karena dia akan mengurangi pekerjaan daripada lambung dan juga pekerjaan daripada usus halus. Ya itu. Kenapa demikian? Karena kalau Anda mau sehat, ya batu. Karena kesehatan itu juga salah satu pintu yang masuk adalah ada sistem pencernaan kita sini. Pintu masuk daripada kuman-kuman juga lewat di pencernaan juga. Ya. Nah, waktu makan. Nah, maka di sini salah satu yang harus kita sarankan adalah adanya PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Artinya bahwa kebiasaan-kebiasaan di rumah, jangan sampai Anda sudah sebagai mahasiswa keperawatan, tapi Anda pola makannya juga masih salah. Ya. Sehingga bakteri masuk. Jadi infeksinya bukan infeksi bukan infeksi lagi karena patologi, fisiologinya, tetapi karena infeksi bakteri. Di mana karena Anda tidak jaga kebersihan. Salah satunya misalnya Anda cacingan. Kenapa? Karena tidak cuci tangan. Anda makan, ya, Anda makan terus masuklah kuman-kuman karena tidak cuci tangan dulu baru Anda makan. Ya, jadi pesan saya ini saya bisa selipin di sini tentang pola hidup bersih dan sehat, apalagi di suasana pandemi seperti ini. Anda harus lebih sering-sering mencuci tangan dengan sabun, ya. Terus jangan lagi pegang-pegang wajah, ya, hidung, mulut, mata. Kenapa? Karena merupakan for the entry, pintu masuk daripada proses ini. Jadi kalau misalnya gatal ini, jangan dikorek sampai ke dalam mata-mata dikucek-kucek. Ya, Anda mau itu ya cuci tangan. Ya. Karena kalau tidak, Anda akan mengalami masalah infeksi. Ya. Lanjut. Nah, tadi di usus halus atau intestin tadi kalau si Selina Tobay sampaikan bahwa ada usus halus atau intestin minor. Intestin minor itu kalau kemarin Bapak waktu mengajar di kelas itu sampaikan itu namanya disingkat menjadi DI, duodenum, yeyunum, dan ileum. Usus halus. Nah, panjangnya berapa panjangnya? Kurang lebih 1 meter. Ya. Nah, apa yang kemungkinan terjadi pada sistem intestin minor? Ada malabsorpsi. Malabsorpsi tidak bagus. Penyerapan makanannya tidak bagus. Ya, dia penyerapan makanannya tidak bagus sehingga makanan-makanan dia tidak bisa serap dengan baik. Itu akan menyebabkan gangguan. Kemudian terjadi obstruksi. Apa itu obstruksi? Obstruksi adalah penyumbatan. Ya, ada penyumbatan pada ususnya. Lalu kemudian ada iskemia mesenterika. Iskemia di situ adalah suatu keadaan di mana terjadi kekurangan ya darah maupun oksigen di sistem pencernaan karena gangguan aliran darah. Lalu kemudian ada tumor. Kemudian di usus besar atau tadi disebut sebagai intestin mayor, itu fungsinya adalah reabsorpsi HO2, air, kemudian perlintasan feses. Jadi feses itu setelah dia sisa-sisa diserap di usus halus intestin minor, nah dia akan masuk ke dalam kolon. Ya, kolon itu sudah isinya feses, sisa-sisa produksi. Jadi feses akan mulai dari cecum, terus transversus, dia naik ke ascendent, transversum, descendent, sigmoid, lalu kemudian keluar di anus itu feses. Nah, kemungkinan apa yang terjadi atau patologi di di intestin mayor, penyakitnya adalah ada konstipasi, juga ada obstruksi, ada iskemia mesenterika juga ada colitis dan ada tumor. Ya.
Itu jadi diare bisa terjadi di situ. Jadi peningkatan volume buang air besar. Kemudian obstruksi, ya. Lalu ada konstipasi. Konstipasi terjadi kenapa? Terutama karena makan kurang berserat. Berikut tukak lambung, ya. Ini Anda baca, merupakan satu kebetulan di ruangan ini mau rapat, ya. Mungkin kita akan break, tapi kita lanjut sampai tuntas dulu. Ya, tukak lambung merupakan suatu peradangan atau perdarahan mukosa lambung, ya, yang dapat bersifat akut maupun kronis. Ada dua jenis gastritis yang sering terjadi adalah gastritis akut dan gastritis atopik kronik. Menurut Price and Wilson 2006, tukak terjadi ketika asam lambung menggerogoti lapisan dalam daripada pencernaan. Penyebabnya adalah etiologi, umur adalah Helicobacter pylori atau penghilang rasa sakit yang disebut dengan AINS, antiinflamasi, non-steroid, ya, misalnya aspirin atau asam mefenamat. Insidensi atau kejadiannya 150.000 kasus per tahun. Tanda gejala pada pasien ini gastritis akut, nyeri epigastrium, mual, muntah, nafsu makan berkurang, perdarahan terselubung maupun nyata. Dengan endoskopi terlihat mukosa lambung, hiperemia, udem, ya, mungkin juga ditemukan erosi perdana aktif. Lalu gastritis kronis adalah kebanyakan asimptomatik, di mana kalau lebih berkaitan dengan komplikasi seperti ulcus pepticum, karsinoma lambung maupun anemia serta defisiensi zat besi. Ya. Histologi lambung apa tadi sudah disebutkan di atas sebagian, Anda bisa baca di anatomi. Di buku Evelyn ada juga. Ya. Lalu kemudian ini, ya, penyebab pembentukan ulcus peptik. Di sini dikatakan bahwa gastrin yang meningkat, salah satu penyebabnya asam lambung meningkat, Helicobacter, kemudian karena mengkonsumsi obat-obat non-steroid antiinflamasi drug atau obat-obat non-steroid antiinflamasi, ada faktor stres. Ya, saudara-saudara mahasiswa yang suka stres, ya cari bagaimana solusi untuk bisa Anda tidak stres terus. Ya, nah di sini ada dua penyebabnya, akibat dari Helicobacter dan asam gastrik yang meningkat menyebabkan peningkatan asam dalam lambung. Nah, apabila terjadi terus-menerus, maka terjadi ulkus atau luka pada lambung. Ya, kemudian juga Helicobacter, kemudian ada obat-obat yang non-steroid, yang tadi saya sebutkan aspirin, asam mefenamat, acetosal misalnya, jadi berjangka waktu lama, atau karena stres yang berlarut-larut, menyebabkan terjadi proteksi mukosa daripada lambung akan menurun. Ini juga akan menyebabkan daripada ulcus pepticum. Nah, pemeriksaan penunjangnya apa? Itu pemeriksaan penunjang untuk darah, feses, saluran cerna bagian atas, ya, untuk melihat adanya tanda-tanda gastritis atau penyakit pencernaan lainnya. Ya. Hematemesis. Yang terakhir hematemesis, ini hanya dua saya bahas untuk kali ini. Kita lanjutkan nanti yang berikutnya. Ya. Jadi hematemesis adalah suatu keadaan di mana terjadi muntah darah berwarna kehitaman yang disebut dengan Calvi ground, ya, menunjukkan adanya perdarahan proksimal daripada yeyunum. Warna hematemesis tergantung pada lamanya hubungan atau kontak antara darah dengan asam lambung yang besar kecilnya dan besar kecilnya perdarahan, sehingga muntahan bisa berwarna seperti kopi atau kemerah-merahan dan menggumpal, ya, bergumpal-gumpal. Melena adalah pengeluaran tinja atau feses yang berwarna hitam seperti tir. Tahu tir? Siapa yang tahu tir itu apa? Hesnawati. Tir itu apa, Dek? Ya. Hesna. Tir itu apa, Hesna? Abdul Bazar. Tir itu apa? Kotoran. Iya, maksudnya kotoran. Warna tir, seperti tir. Tir itu apa? Abdul Bazar atau Hesnawati, coba. Gumpalan darah kotor, Kak, Pak. Gumpalan darah kotor, tapi kenapa dia darah hitam? Kenapa berwarna hitam? Seperti tir. Maksudnya tir itu apa? Saya minta tanya tir. Kalian tahu enggak yang disebut tir itu apa? Apa itu tir? Yang ada jalan pakai motor di jalanan di yang panjang-panjang warna hitam itu apa tuh?
itu apa namanya? Bahasa Indonesianya apa? Ada kalau jalan di jalan raya di kota ini yang warna hitam itu apa? Semburan kata-kata marah apa? Bukan. Tir, saya tanya, Anda tahu nggak yang disebut dengan tir itu apa? Tir. Tir. Ada tir, tulisannya tir toh? Oh, bukan itu kepala darah betul. Tapi maksudnya tir, tahu nggak yang disebut dengan tir? Anda jalan di jalan raya, warna hitam itu apa ya? Bahasa Indonesianya apa itu yang warna hitam di jalan raya itu? Yang Anda injak? Aspal, ya. Aspal itu tir. Tir itu aspal. Aduh. Aspal itu tidak tahu. Aspal itu bahasanya tir. Itu aspal. Jadi kotoran itu, kotorannya orang yang melena itu dia berwarna seperti aspal, warna hitam. Disebut dengan melena. Ya. Pindah, rapat di mana? Rapat atau tidak? Banyak rapat? Apa? Jadi, bos? Jadi rapat, Bapak Bos? Oke, ya, saya lanjut ya. Oke, anak-anak sekalian, saudara sekalian di ruang Zoom semester 3 pada hari ini. Jadi, penyebab daripada hematemesis itu di sini disebutkan adalah adanya kelainan esofagus. Ya, tadi saya sudah jelaskan bahwa sistem pencernaan itu mulai dari esofagus, kemudian lambung, ya. Jadi itu di situ adalah varises. Kalau esofagus terjadi varises, esofagitis maupun ada keganasan, maksudnya keganasan ada tumor. Kalau kelainan lambung dan duodenum, tukak lambung dan duodenum, ya bisa tukak lambung, bisa juga tukak duodenum. Lalu ada tumor. Lalu bisa juga ada karena penyakit darah, ya, leukemia ataupun purpura trombositopenia, penyakit sistemik lainnya misalnya uremik, ya. Kemudian pemakaian obat-obat ulcerogenik, golongan salisilat, tadi sudah sebutkan di pertama itu kortikosteroid serta orang yang mengkonsumsi alkohol terus-menerus. Ya, itu. Nah, hematemesis, ya. Manifestasi klinik atau tanda-tandanya apa? Gejala intestinal yang tidak khas seperti anoreksia. Apa itu anoreksia? Siapa bisa bantu saya? Anoreksia itu apa? Ada yang bisa bantu saya? Apa itu anoreksia? Anoreksia. Ada yang bisa bantu? Ya. Anda coba sering-sering buka kamus kedokteran atau kamus kesehatan. Ya, supaya Anda bisa tahu. Jangan sampai nanti Anda masuk ke klinik ditanya saja sudah tidak tahu yang namanya anoreksia. Jangan sampai nanti gua anamnesa sudah tahu namanya anamnesa. Padahal itu pelajaran dasar. Waktu belajar KDM ada anamnesia, ada anamnesa. Ya, anamnesa terpimpin, ada coba mana Desi? Desi Kayame. Ya. Desi Kayame coba. Anamnesa, coba sebutkan anamnesa itu ada 2 macam. Anamnesa apa namanya? Nih Desi Kayame. Ayo. Desi Kayame coba bantu saya. Ada 2 macam anamnesa. Yang dilakukan dengan Apa namanya? Anamnesa apa? pasien. Anamnesa apa namanya? Cara
Desi, apa anamnesa? Sebutkan 2 anamnesa yang saya tadi sebutkan. Anamnesa apa? Tidak bisa. Adolf Dwiri. Coba Adolf. Bantu saya, Desi tidak bisa jadi. Mana Adolf Dwiri mana? Ada Bapak, saya tadi keluar masuk keringan kurang baca. Ya, sudah kedengaran itu. Coba anamnesa, sebutkan anamnesa, 2 macam anamnesa yang ada. Lupa, semester pembelajaran semester 1 loh itu. KDM. Pembelajaran KDM, siapa lagi? Saya cari yang lain lagi nih. Ini ada yang jangan lupa pelajaran yang sudah lalu terus langsung kasih tinggal juga. Mana Angelina? Angelina Wenda? Angelina Wenda? Mana? Ya, Bapak. Coba. Apa itu? Coba sebutkan anamnesis, jenis-jenis anamnesa yang Anda tahu waktu belajar di semester 1 dulu tentang anamnesia itu. Ada autoanamnesis dan aloanamnesis. Coba jelaskan apa itu auto dan apa itu alo. Autoanamnesis dan aloanamnesis. Apa jelaskan? Artinya apa? Auto itu apa? Alo itu bagaimana? Artinya atau pada orang tua atau Angelin dulu. Auto anamnesia itu bagaimana? Alo anamnesia yang bagaimana? Tidak tahu, Bapak. Aduh, belajar bagaimana setelah mengerti artinya apa? Ada, Bapak. Siapa itu? Ada siapa? Camelia Gobay, Bapak. Camelia tadi kau sudah jadi ganti lagi. Ganti yang lain lagi. Autoanamnesis. Sebentar, ganti dulu. Bapak Camelia Gobay. Tadi kau sudah, sebentar, ganti lagi yang lain. Masih belum, Bapak. Desi Misiro mana? Desi Misiro? Ya, coba. Arti daripada auto anamnesia sama alo anamnesia apa? Tidak tahu, Bapak. Wow, tadi sudah. Siapa itu tadi yang itu mau bicara? Saya, Bapak. Camelia, Bapak. Camelia mana, Camelia? Mari coba Camelia, kenapa aja? Tahu apa? Autoanamnesia apa itu autoanamnesia? Atau pada orang tua atau sumber lain. Oh, terus alo? Halo, 80% untuk mengadakan diagnosa didapatkan. Buku mana yang Ibu baca itu? Referensi mana itu yang mengatakan begitu? Referensi mana yang? Di mana? Saya Bapak. Iya, silakan. Siapa? Betty Bapak. Iya, Betty bagaimana coba? Autoanamnesa wawancara medis yang dilakukan secara langsung. Aloanamnesia dilakukan oleh dokter dengan keluarga pasien, Bapak. Ya, bukan dokter saja, tapi kita petugas kesehatan ya. Khususnya kita perawat. Waktu Anda mengambil itu. Oke, bagus. Sudah, tadi siapa tadi itu? Dengan wawancara baik langsung pada pasien. Sudah. Jadi auto itu langsung kepada pasien, sedangkan alo itu dengan orang lain, ya. Oke, baik, kita ya saya kira itu yang perlu kita bahas. Dan pelaksanaannya. Sudah. Ya, saya lanjut sekarang tentang tadi etiologinya tadi sudah. Kemudian manifestasi klinik. Apa yang terjadi? Kelihatannya apa yang bisa kita lihat? Manifestasi klinik adalah pada hematemesis atau melena adalah gejala intestinal yang tidak khas. Tadi sudah Bapak sudah kasih tahu. Anoreksia. Tadi anoreksia apa tadi? Siapa yang bisa bantu saya tadi? Anoreksia. Jadi gejala intestinal atau gejala yang
terjadi pada pasien dengan melena maupun hematemesis itu biasanya ada anoreksia. Bapak ingin tahu siapa yang bantu saya tentang anoreksia? Saya, Pak. Siapa itu? Martina. Martina siapa? Udiai. Iya, silakan. Anoreksia itu apa? Kalau anoreksia itu apa? Kehilangan selera makan. Kehilangan selera Makan. atau kurang nafsu makan. Iya, Ya. betul, kurang nafsu makan. Pas. Ya, jadi anoreksia atau kurang nafsu makan. Jadi mual, kemudian juga muntah, bahkan pasiennya bisa diare. Ya. Ada juga demam, kemudian berat badannya turun, kemudian lekas lelah. Bahkan bisa terjadi asites. Nah, asites itu apa? Siapa lagi? Yang lain lagi, asites. Apa itu asites? Siapa lagi nih? Mana Marlin Bobby? Atau Nurul? Nurul Septiani. Apa itu? Yang tadi Bapak tanya, asites itu apa? Mana Nurul? Nurul Septiani. Ada, Pak. Ya, Nurul mana? Apa itu yang disebut dengan tadi yang Bapak sebutkan bahwa pada pasien dengan hematemesis itu ada kadang-kadang timbul gejala disebut dengan asites. Apa itu asites? Penumpukan cairan tubuh, cairan dalam rongga tubuh. Penumpukan cairan dalam tubuh di mana terutama? Selaput. Selaput. Terutama di mana? Perut. Dinding Di perut. dinding perut. Oke, baik. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Deborah. Ya. Ada edema juga. Jadi asites itu khusus untuk di dinding perut. Di perutnya membengkak, ya perutnya besar. Ada ikterus juga kadang-kadang ditemukan. Lalu ada hepatomegali atau hati membengkak. Pemeriksaan penunjang dengan radiologi, laboratorium, USG maupun scanning serta endoskopi. Ya. Tadi manifestasi kliniknya tadi sudah ada. Kemudian pelaksananya apa yang harus kita buat adalah pasien harus tidak baring, diet makan lunak, kemudian pemeriksaan HB dan hematokrit, lakukan transfusi darah, dan pengawasan tanda-tanda vital, ya, tekanan darah, nadi, respirasi, kemudian tingkat kesadaran. Kenapa ini terjadi? Karena orang pada kondisi adanya perdarahan, itu bisa saja kesadarannya akan menurun. Maka kita perlu tahu tentang tingkat-tingkat kesadaran. Sudah belum? Semester 3 ini. Sudah belajar tentang tingkat-tingkat kesadaran? Ada yang bisa bantu Bapak? Siapa yang jadi apa namanya hero untuk pahlawan untuk menyebutkan tentang tingkat-tingkat kesadaran pada manusia? Kira-kira anak semester 3 ini masih kompos mentis semua kah? Halo? Hafal? Mana Jendri, ketua tingkat ini? Jendri, selamat pagi, Jendri. Halo, mana Jendri, ketua tingkat?
Jadi tidak ada kah? Ya, kita diskusi ini sekarang. Karena kalau enggak nanti kalian malah tidur semua. Ini yang 755041 ini siapa ini? Tidak ganti nama tadi. Alpius Bunai mana Alpius? Ya, Alpius Bunai. ya. Ya, coba sebutkan tingkat-tingkat kesadaran. Tidak tahu. Anda pernah dengar namanya semua untuk semester 3 nih. Anda pernah dengar namanya kompos mentis? Tingkat kesadaran kompos mentis pernah dengar? Pernah, Pak. Apa itu kompos mentis? Seseorang yang sadar sepenuhnya. Ya, kalau apatis? Apatis apa apatis? Hesna. Seseorang yang mengalami acuh tak acuh, Pak. Acuh tak acuh. Somnolen? Somnolen apa? Somnolen apa somnolen? Orang yang mengantuk, Mengantuk. sadar. Mengantuk berat. Mengantuk inginnya rasa tidur terus. Ya, kondisi kesadaran. Jadi itu kondisi kesadaran di mana terus kalau koma? Kalau koma apa? Orang yang mengantuk dan dalam. Kalau koma? Kondisi seseorang yang mengantuk yang mendalam. Koma kok mengantuk dalam. Koma itu sudah tidak sadar. Ya, jadi ada beberapa tingkatan. Ada beberapa tingkatan kesadaran kalau kita belajar itu ada sebenarnya masih ada lagi, tapi saya tadi hanya ringkas saja. Jadi kompos mentis adalah orang di mana sadar 100%, kemudian apatis adalah kondisi di mana pasien itu acuh tak acuh. Kalau misalnya Anda tanya dia, ya dia jawab, tapi ya sesuai dengan tanya dia jawab, habis itu dia diam lagi. Jadi kalau misalnya itu namanya apatis. Kemudian somnolen ada kondisi di mana orang itu hanya mau tidur saja. Misalnya contoh misalnya Hesti misalnya somnolen. Tanya dia, Hesti, Dek, kamu nama siapa? Dia jawab, Hesti. Habis itu tidur. Kasih bangun lagi, bangun, Hesti, bangun dulu. Kamu tinggal di mana? Saya tinggal di Malompa. Habis itu dia jawab, tinggal di Malompa. Tidur lagi. Itu namanya somnolen. Kalau yang ada lagi namanya sopor koma sebenarnya, tapi langsung saya biasa pakai itu. Tapi koma, kondisi di mana seseorang itu tidur dalam atau dia tidak sadar. Jadi dicubit pun, dikorek pun, apapun dia tidak reaksi sama sekali. Ya, itu namanya koma. Ya, komateus. Jadi kalau yang kompos mentis kita panggil, langsung dia nyahut, dan dia tidak ada rasa ngantuk apapun, tidak, dia semua sadar tentang kondisi di mana dia tinggal, dan di mana apa semua dia bisa jawab dengan baik. Itu namanya kompos mentis. Sedangkan apatis adalah kondisi di mana pasien acuh tak acuh. Ditanya, ya dia jawab. Habis itu dia diam lagi. Tapi kalau sudah somnolen, berarti orangnya mengantuk berat. Kita tanya, dia jawab, habis itu ngorok lagi, dia tidur lagi. Nah, itu adalah tingkat-tingkat kesadaran. Ya, jadi supaya Anda tahu persis bahwa ini kalau nanti untuk Anda pengkajian, jadi tadi ada anamnesa itu bukan hanya untuk orang dewasa. Ya, tadi ada jawaban tadi ada untuk orang dewasa atau tidak. Anamnesa itu semua pasien. Apakah dia bisu, apakah dia anak-anak, bayi, ataupun orang dewasa usia lanjut, semua yang namanya pasien atau klien itu harus kita lakukan anamnesa. Ya, kalau bayi ya terpaksa kita tidak mungkin mau tanya sama bayinya atau orang bisu. Anda mau tanya dia, ya tanya sama keluarganya, itu disebut dengan allo anamnesa. Ya, saya lanjut. Nah, ini halaman slide yang ke-13. Tugas Anda ketua tingkat membagi
kelas menjadi 8 kelompok, kemudian mengerjakan tugas berikut dalam bentuk asuhan keperawatan lengkap dengan bagan patofisiologi. Ya, kelompok 1 membahas tentang tonsilitis, kelompok 2 tentang gastritis, kelompok 3 appendicitis, kelompok 4 hemoroid, kelompok 5 anemia, kelompok 6 diare, kelompok 7 diabetes mellitus, dan kelompok 8 marasmus gizi. Ini saya ambil dari semua yang penyakit-penyakit yang terjadi, baik itu karena fisiologis maupun itu karena patologis. Nah, referensi yang bisa digunakan sebagai bahan rujukan adalah materi kuliah hari ini yang saya share kemarin. Di situ ada semua. Ya, kemudian di dasar keperawatan Nanda Niknok. Di situ ada, kalau Nanda Niknok sudah ada patofisiologisnya, Anda tinggal baca, Anda pindahkan saja. Kalau buku SDKI, SIKI, dan SLKI dari PPN yang kemarin baru dibagi, saya tidak tahu ini semua sudah terima semua belum semester 3, karena ada yang sudah datang kampus tidak datang. Ya. Kemudian ilmu penyakit dalam dari Universitas Indonesia, lalu keperawatan medikal bedah, EGC, lalu anatomi dan fisiologi, itu sebagai bahan untuk bahan rujukan referensi untuk Anda mengerjakan tugas-tugas ini. Tugas ini nanti dikirim lewat email yang ada ini. Ya, silakan ditulis atau mau direkam saja langsung. Email saya safarudin@gmail.com. Ya, jangan dikirim ke WA, nanti HP saya hancur kalau kirim ke WA tugas. Jadi kirim ke email. Email saya itu ada Safarudin, jadi huruf kecil semua, @gmail.com. Ya, saya ulangi sekali lagi, tugasnya ada di atas di slide ke-13, kemudian bahan rujukannya, referensinya di halaman di slide ke-14, dan kemudian alamat untuk Anda mengirim itu tugas ke email saya, safarudin@gmail.com. Ya, nomor kontak saya itu Anda sudah tahu, 081242903052. Ya, saya kira itu. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Ada yang mau tanya? Saya buka waktu untuk kita berdiskusi sekitar 5-10 menit. Ada Bapak untuk tugas. Kenapa tugasnya? Kerjakan sebagai kelompok toh. Iya, nanti dibagi kelompok, nanti dibagi oleh ketua tingkat mungkin, karena saya tidak tahu kalian punya jumlah semua pas berapa ini, jadi dibagi 8 saja, bagi 8 kelompok. Bapak, itu lagi saya mau pertanyakan, kan kita biasa bingung, jadi Bapak bisa bagikan kelompok kah? Bapak sendirian bagi. Pokoknya sekarang jumlahnya berapa? Semester 3 itu jumlahnya berapa? Bapak 60-an kah? Kalau 60 orang berarti dibagi 8 berarti 954. 9 orang. Ya, kurang lebih 9 sampai 10. Jadi dibikin saja. Di urutan absen itu kelompok 1 sampai dengan 9. Kelompok 2 ya, jadi urutan absen saja 1 sampai 9, terus 10 sampai dengan itu terus ke bawah. Ya, sampai dengan terakhir 8 kelompok saja. Itu berapa? Iya Bapak, makasih atas jelaskannya. Ya. Jadi ikut absen saja kelompok 1 sampai 9, terus 10 sampai dengan 19, terus 20 sampai dengan 29, begitu sampai dengan 8 kelompok saja. Ada yang 7, ada yang 7, ada yang 6, ya kayaknya ada yang 7 saja sih. Kalau cuma 60 berarti cuma 7 tidak sampai 9. 1 sampai 8 kayaknya. Ya. 8 kali 8 64. Berarti ada yang 8, ada yang 7. Nanti lihat ketua kelompok bagi satu urutan absen saja. Nanti dikirim tugasnya ke email saya yang tadi di atas ini. Ya. Saya kasih waktu sampai dengan nanti ini sekarang hari Kamis, berarti Rabu depan sudah terakhir dikumpulkan. Ya. Saya kira itu untuk hari ini. Ada pertanyaan lagi? Silakan yang mau tanya. Menyangkut materi. Ayo. Halo. Iya, siapa ini? Siapa? Halo Bapak, saya mau tanya Bapak. Ada Bapak. Halo Bapak, pertanyaan Ya, Bapak. sabar dulu. Atas nama Yosafat Kibar Bapak. Kenapa Yosafat?
Yang ini Bapak, tingkat-tingkat. Ini udah tingkat kesedaran Bapak. Yang Kenapa? ini bagian yang self knowledge itu Bapak, itu bagaimana Bapak? Iya, saya hanya mengulang karena itu materi kamu sudah terima dari semester, setahu saya sudah dibahas di semester 1 awal itu di kebutuhan dasar manusia itu. Saya hanya mengulang bahwa tingkat kesadaran itu sebenarnya ada beberapa macam. Coba saya tadi ringkas saja bahwa ada yang disebut dengan kompos mentis, kemudian somnolen. Somnolen adalah suatu keadaan di mana kondisi pasien itu dalam kondisi seperti orang mengantuk berat. Jadi ditanya itu dia kalau kita tanya dia menjawab, habis itu dia tidur lagi. Dirasakan dikorek dia menjawab, habis itu tidur lagi. Itu namanya somnolen. Itu tingkat kesadaran atau somnolen, kemudian koma. Kalau koma sudah tidak bisa apa-apa. Anda korek, dia cubit dia apapun, di perut kah, dia apa, dia tidak rasa apa, dia tidak reaksi. Dia tidak bisa menjawab lagi. Kalau somnolen dia masih menjawab, tapi habis menjawab dia tidur lagi. Itu namanya somnolen. Kalau apatis ya acu tak acu, Anda tanya dia jawab, habis itu dia diam lagi. Itu apatis. Oke. Sudah, siapa lagi tadi? Yuk, berikut siapa lagi? Ada lagi Bapak. Siapa? Marike Pigai. Iya, silakan Marike, ada apa? Bapak, saya mau tanya tentang hepatomegali atau hati membengkak itu bagaimana sampai terjadi begitu? Baca di buku. Kamu berarti belum baca materi saya. Baca di materi saya yang sudah saya kirim kemarin. Ada di situ. Baca di buku di materi saya. Ada kemarin di materi dibahas yang kemarin itu saya sudah ada bahas. Kirim di materi. Baca buku itu dulu. Saya kemarin kasih tahu bilang silakan baca materi. Besok kita diskusikan. Baca dulu. Berarti kamu belum baca. Hepatomegali ada. Ya, saya secara singkat saja. Hepatomegali adalah suatu keadaan di mana hati atau hepar seseorang itu mengalami kerusakan, ya. Kerusakan bisa terjadi karena jadi khususnya bengkak dan dia mengeras. Itu bisa karena keracunan atau juga bisa karena terinfeksi. Biasanya karena infeksi, biasanya karena virus, ya. Itu secara ringkas saja. Nanti kalau mau lebih jelas, nanti baca di materi yang Bapak kirim kemarin supaya Anda bisa lebih jelas lagi. Nanti kalau memang kurang jelas, boleh Anda tanyakan. Mau dijawab ke saya silahkan. Atau tanya lewat email, sehingga saya jawab juga lewat email yang saya kirim, yang masih ada di depan Anda kelihatan itu. Yuk, saya kira itu. Terima kasih. Lagi masih ada? Oke, waktu sudah 1 jam. Pagi, bagaimana? Caranya apa? Pak, mau bertanya Pak, atas nama Ramadan Pak. Yuk, silakan. Gimana Ramadan? Saya mau bertanya tentang yang penanganan ulkulus tuh Pak. Itu kan ulkus. Asam, ya ulkus. Itu asam lambung tuh Pak, dia meningkat. Terus cara menetralisir asam lambung itu bagaimana Pak? Asam lambung, ya. Oke, baik. Saya tentang penanganan tukar lambung atau asam lambung, ya. Misalnya penunjangnya ini kita sini. Fisiologi penyebabnya ya asam lambung. Di sini ya tukar lambung atau asam lambung itu penanganannya adalah satu yang jelas hindari faktor pencetus. Ya, hindari faktor pencetus. Contoh misalnya Anda seorang alkoholik atau tukang minum, maka hindari itu. Ya, karena asam lambung itu sendiri akan meningkat, itu di dalam lambung sudah asam ditambah lagi dengan itu, maka dengan alkohol atau soda-soda, maka otomatis asam lambungnya bertambah meningkat sehingga dia bisa merusak daripada mukosa lambung. Ya, kalau di gambar tadi yang di bawah itu saya ada gambar ini ada. Ini faktor pencetusnya. Ya, ada gastrin yang meningkat, ada helicobacter, ada obat-obatan, ya, non-steroid anti-inflamasi drugs, NSAID itu kepanjangan non-steroid anti-inflamasi drugs. Jadi obat-obat anti-inflamasi non-steroid. Kalau dibalik, jadi drugsnya inflamasi, anti-inflamasi,
ya non steroid. Jadi obat-obat non steroid yang faktor stres. Jadi kalau misalnya dia stres, maka alihkan, jangan dia stres. Sedangkan apabila dia memang sudah itu, maka cara untuk kalau memang asam faktor terapi, ya, atau dia dengan misalnya kita kasih dia terapi dengan diet, ya, diet yang tidak mengandung zat kafein ataupun zat asam, ya, misalnya Anda kasih dia bubur manis, lagi jaring. ya. Bubur manis itu dia akan menetralisir daripada dia pola makannya adalah sedikit tapi porsi kecil tapi sering, ya, itu. Al-Bazar sudah Ramadan. Ya. Berarti cara penetralisirnya dengan garam apa itu, Pak? Bukan, dengan obat. Dengan obat bisa, ya. Obatnya itu obat-obat yang sifatnya merangsang daripada menetralkan daripada asam lambung. Antara lain kalau misalnya kalau di masyarakat yang ada sekarang di pasaran ya golongan-golongan antacid, ya. Itu. Tapi kalau misalnya Anda menggunakan dari terapi misalnya di lapangan Anda tidak punya itu di rumah, ya Anda gunakan netralisir dengan makanan, ya. Makanan misalnya yang agak manis, ya. Misalnya Anda kasih bubur, ya, bubur lunak. Jadi kuncinya dia adalah jangan asamnya itu meningkat di situ, jadi dikasih masuk makanan yang netral. Ya, bubur manis, bubur kacang hijau atau bubur, tapi ketan jangan, karena ketan lagi dia akan meningkatkan lagi gas. Ya, Anda kasih misalnya bubur ketan, ya ketan hitam, ya meningkatkan gas lagi. Bubur beras merah boleh, ya, kacang hijau boleh, ada gulanya, atau minum air gula saja. Jangan teh, kalau tehnya sama juga, kalau tehnya pada teh pekat lagi, sama juga nanti itunya tinggi lagi. Berarti pemanis seperti gula begitu bisa menetralisirkan asam lambung ya, Pak? Ya, silakan, betul. Makasih banyak, ya, Pak. Oke. Lanjut, ada lagi? Pak Rama sudah jam berapa ini? 1 jam ya. Ini Pak Franky jam 11. Pak Franky jam 11 nanti mengajar lagi. Pak Franky sudah siap-siap di ruang meeting ini. Semester 3 hari ini kalian Anda diserang 3 mata kuliah ini. Pak Franky jam 11, nanti Bu Nelly lagi sore. Oke, kalau tidak lagi yang bertanya, mungkin cukup sampai di sini pertemuan kita. Dan kita nanti akan ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Yang mengatas bisa email juga, kita bisa bersama. Tadi tumpuk di bawah itu silakan dikerjakan. Saya menunggu lebih cepat lebih bagus. Terakhir laporannya masuk itu nanti pada tanggal Rabu minggu depan. Ya, tugasnya masuk. Saya kira itu dari saya hari ini cukup sekian. Mas Rama, waktu saya kembalikan ke ruang Zoom. Selamat pagi, selamat belajar, sukses untuk semuanya. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, dan salam tangguh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, bagaimana semua? Ini kan masih ada kurang lebih 1 jam ya sebelum mata kuliah selanjutnya. Kuliahnya Pak Franky mengenai perawatan. Karena itu nanti saya dulu nanti sebelum 5 menit lagi semuanya harus ini ya, langsung bergabung ya. Nah, Pak Franky juga agak keras. Kalian yang terlambat-terlambat ini dijadikan alfa ya. Paham semua? Halo? Halo?
Halo? Halo, dengaran tidak? Iya, Pak. Mahasiswa sudah pada kabur kayaknya. Tidak ada ini. Jaringannya putus-putus mulai lagi gangguan. Nah, Aduh, ini lagi. ya, Iya, Pak. kita tutup dulu ya. Nanti sebelum jam 11, mungkin 5 menit sebelum jam 11, nanti saya buka lagi, langsung semua pada bergabung ya. Ya, Pak. Ya, ada. Pak Franky sudah standby. Pak Franky sudah standby, jadi dia tinggal itu. Coba di kampus lampu padam, jadi tidak tahu nanti bagaimana. Iya. Tapi nanti saya Oke, infokan Pak. lagi, siapa tahu Pak Franky mau waktunya dipercepat. Ya. Tapi ini saya Gimana, Pak Franky? ya, tapi ini saya tutup Pak Rama. dulu. Pak Rama tanya. Oh, nanti Pak Rama nanti ada informasi dari Pak Franky karena Pak Franky ada di kampus, nanti beliau tetap seperti jam yang kemarin jam 11. Jadi nanti dia akan ke rumah dulu karena ini lampu dia tahu mudah-mudahan laptopnya bisa baterainya masih cukup begitu. Tapi seperti jam yang ditetapkan kemarin akan muncul di langsung. Terima kasih. Hebat. Oke, saya tutup ya. Ya baik, makasih. Oke. Demikian pembahasan mengenai patologi ini dari Pak Safar.